Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Amiruddin SPD MPDI. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemberi nikmat kesehatan, kecerdasan, serta akal pikiran. Baik, saya Nuri Karima dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 ingin menjelaskan tugas yang telah Bapak berikan, yang mana hakikat metode pendidikan dalam perspektif Islam dan hakikat hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian metode pendidikan Islam. Kata metode juga diungkapkan dalam bahasa Arab, yakni al-thariqah, yang berarti jalan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya pengertian metode pendidikan Islam adalah suatu cara yang digunakan untuk mempermudah suatu pendidikan untuk membanggakan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran atau hukum syariat Islam yang telah ditetapkan. Yang kedua, macam-macam metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam terdiri atas 7. Yang pertama, metode hiwar atau percakapan. Qur'ani dan Nabawi adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki oleh pendidik. Yang kedua, metode kisah Qur'ani dan Nabawi adalah penyajian bahan pembelajaran yang menampilkan cerita yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, metode amesal atau perumpamaan Qur'ani adalah penyajian bahan pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, metode keteladanan adalah memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang ke-5, metode pembiasaan adalah membiasakan seorang peserta didik untuk melakukan sesuatu sejak dia lahir. Yang ke-6, metode ibrah adalah penyajian bahan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih daya nalar pembelajaran dalam menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan. Yang ketujuh, metode targhib adalah penyajian pembelajaran dalam konteks kebahagiaan hidup akhirat. Yang ketiga, urgensi metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama, agar seorang guru dapat menyampaikan bahan dengan baik, mudah, terjangkau oleh siswa dan siswi, tidak jenuh dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya berbagai macam metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, maka guru dapat menggunakan metode tertentu yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kelas. Jadi, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, pendidikan dapat lebih menekankan pada segi 6 tujuan efektif dibanding tujuan konektif dan menjadi peran guru agama lebih bersifat mendidik lebih dari mengajar. Yang keempat, mempermudah pendidik dalam mentransfer pengetahuan agama sekaligus menumbuhkan komitmen pada siswa untuk mengamalkan serta menghindari kesalahan pengertian dalam mengerti Islam. Materi yang kedua, hukum
dan ganjaran. Dalam pendidikan, hukuman adalah alat pendidik terakhir yang tegas dan tepat waktunya, yang merupakan suatu perbuatan sadar dan disengaja yang dapat menyebabkan penderita pada diri anak didik. Yang ganjaran merupakan suatu balasan yang dapat berupa upah atau hadiah yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan bagi anak didik agar termotivasi untuk belajar. Yang kedua, macam-macam ganjaran. Yang pertama, pujian adalah salah satu bentuk ganjaran yang paling mudah dilaksanakan. Yang kedua, penghormatan. Pertama, penghormatan yang berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siswa berhasil melakukan soal yang sulit, setelah itu disuruh tulis di papan tulis untuk menyontohkan kepada teman-temannya. Yang ketiga, hadiah adalah ganjaran yang terbentuk pemberian yang berupa barang. Yang keempat, tanda penghargaan adalah sebaliknya, tidak dinilai dari segi kesan ataupun nilai kenaknya. Model-model hukuman. Yang pertama, tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hukuman tidak boleh bersifat ancaman dan pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Yang ketiga, hukuman itu bersifat memperbaiki, berarti harus mempunyai nilai mendidik atau normatif bagi si terhukum, serta memperbaiki kelakuan dan moral anak didik. Yang keempat, jangan menghukum pada wanita kondisi sedang marah. Jangan menghukum pada waktu kondisi sedang marah. Yang kelima, tiap hukuman harus diberikan dengan sadar, sesudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang keenam, bagi si terhukum atau anak, hukuman itu hendaklah dapat dirasakan sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, jangan melakukan hukuman badan karena pada hakikatnya hukuman badan itu dilarang oleh negara. Penganiayaan terhadap sesama makhluk tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Yang ke-8, hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dengan anak didiknya. Yang ke-9, perlu ada kesanggupan memberi maaf si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dengan anak-anak itu dan menginsyafi kesalahannya. Yang nomor 3, yakni pentingnya ganjaran dan hukuman. Pentingnya ganjaran ialah karena ganjaran juga merupakan salah satu alat pendidikan yang diberikan kepada peserta didik sebagai imbalan terhadap prestasi yang dimilikinya, dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi agar lebih berprestasi. Sedangkan pentingnya hukuman dalam pendidikan Islam ialah pencegahan, pengajaran, melindungi, dan pendidikan. Arti pencegahan ialah menahan si pembuat kesalahan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan kembali dan menjadi pelajar untuk peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan itu datangnya dari diri saya, dan bila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.